Greeting dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu ya dulur-dulur. Jadi sebenarnya kejadian ini sudah sering kita bahas. Seperti contoh kemarin adalah penyerangan tugu PSHT yang dilakukan oleh oknum-oknum ya. Jadi kemarin ada penyerangan tugu SH Trate yang berada di wilayah Nganjuk dan ada di beberapa titik dulu. Nah, kejadian yang sudah lalu lagi baru kita bahas saat ini yaitu adalah penyerangan tugu perdamaian pencaksilat yang ada di kota Bojonegoro dulu. Sama no bos. Ya. Wes diresiki Pak Polisi lho. Mas Andi piring kene iki. Kita di sini tanggapi bersama dulur-dulur dan kita saling tukar pikiran ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi mungkin dulur-dulurku yang memiliki pendapat lain mengenai kejadian-kejadian yang selalu menimpa SH Trate akhir-akhir ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan di sini Bima ANF akan mengemukakan pendapat Bima ANF pribadi. Pendapat saya pribadi belum tentu benar menurut Anda semua, jadi mohon maaf apabila ada salah kata yang Bima ANF ucapkan. Di sini intinya kita hanya sekedar sharing mengenai analisa kita pribadi. Kenapa kok kejadian ini selalu terjadi? Jadi menurut saya pribadi, di tengah-tengah konflik yang terjadi antar pesilat di Jawa Timur, di sini memang kita tidak memungkiri, saya pribadi tidak memungkiri selalu melibatkan anggota dari Persaudaraan Setia Hati Trate. Dengan anggota SH Trate yang jumlahnya banyak dan ada di mana-mana, di berbagai sektor, di berbagai daerah pasti selalu ada ya, walaupun jumlahnya tidak selalu mayoritas. Di sini dengan karakteristik kita yang mudah tersulut, yang mudah diprovokasi, bahkan dengan saudara kita yang ada di grup WA pun saling memprovokasi. Mungkin ini adalah bom waktunya dulu. Jadi adanya penyerangan tugu atau perusakan tugu atau mungkin penodaan tugu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini memang karena mereka tahu bahwa satu-satunya anggota yang mudah diprovokasi dan jumlahnya sangat banyak sekali itu ya SH Trate. Kita tidak bisa memungkiri itu semua dulu. Bahkan kita tidak tahu siapa pelaku dari perusakan atau penodaan tugu ini ya. Entah itu dinodai dengan cat atau dengan kotoran. Tapi yang jelas di antara organisasi-organisasi lain itu tidak akan terjadi kepada Tapak Suci, kepada Persinas Asad, atau kepada organisasi yang memiliki tugu-tugu selain SH Trate. Itu tidak akan terjadi karena oknum-oknum ini tahu bahwa anggota yang banyak itu ya SH Trate. Tapi ada yang berpendapat mungkin kalau misalnya kita hanya diam saja, mau sampai kapan kita selalu ditindas ya kan? Sebenarnya begini dulu konsepnya. Dengan kita siap memasang tugu atau lambang kebesaran kita di tempat umum atau yang sifatnya di sini publik, itu sebenarnya sudah resiko. Bahkan ada di Madiun tuh tugu yang sudah bertahun-tahun tidak, mungkin karena warganya semuanya repot ya kan, atau mungkin anggarannya belum ada. Tugu ini udah sampai rusak, udah sampai ada rumput-rumputnya, catnya semua udah ngelupas, sudah pudar. Sekarang apa bedanya tugu yang tidak dirawat dengan tugu yang dilempar cat? Apakah tugu yang dilempar cat ini bisa dijadikan untuk bahan provokasi dan tugu yang tidak terawat ini kita harus menutup mata ya kan? Oh ini rusak sendiri, oh ini hancur sendiri karena tidak terawat. Berarti efeknya lebih besar tugu diserang cat ya kan, dilempar cat atau dirusak orang daripada yang tugu dirusak sendiri karena tidak kepedulian kita. Jadi hikmah dari semua yang terjadi ini dulu menurut saya, bahwasanya apabila kita memang siap memasang lambang kita di tempat umum, ya kita memang harus menjaganya, harus merawatnya.
Dan adanya tubuh bisa sampai seperti ini, mungkin ya kekurangan kita memang tadinya tidak spekulasi dulu tubuh ini dipasang di mana ya kan. Tempatnya kan harus ramai minimal atau selalu terpantau. Minimal dipasang CCTV. Itu harusnya kita anggarkan atau kita perhatikan sebelum kita melaksanakan proyek tersebut dulu. Jadi di sini bukan berarti BIMA-NF melakukan pembelaan terhadap oknum atau menyalahkan saudara saya sendiri, tidak. Karena bukan saya saja ya, mungkin semua saudara-saudara PSHT mungkin lelah dengan apa yang terjadi. Selalu ada pelemparan tubuh SHT dan keesokan harinya pasti ya kan. Selalu pergerakan massa. Kalau di perantauan tidak akan bisa seperti itu dulur-dulur, karena ya orang repot semua, orang kerja semua. Tapi kalau di kampung itu sangat memungkinkan karena jumlah warganya banyak dan tidak semuanya itu pekerja kontrak. Kebanyakan mayoritas pekerja lepas. Tapi dengan kegiatan kita yang kosong atau melenggang, terus kita hanya diprovokasi seperti ini, kan sangat disayangkan dan dampaknya besar terhadap organisasi. Memang resiko kita sebagai warga SHT, banyak yang membenci ya kan, banyak yang memprovokasi. Semakin tinggi pohon, akan semakin banyak yang coba menjatuhkan, coba merobohkan. Angin yang menerpa akan semakin besar. Oknum dari kita SHT saja itu banyak sekali ya kan, apalagi orang dari luar SHT pasti jauh lebih besar. Karena dengan adanya kita melakukan pergerakan massa terus-menerus, mungkin secara solidaritas kita di hadapan perguruan lain top, tapi pandangan masyarakat kita jelek dulu-dulu. Jadi kita harus memikirkan sampai ke situ dulu-dulu. Semoga permasalahan ini segera ditindaklanjuti oleh Pemkot setempat ya kan, atau pemerintah daerah setempat untuk menghindari perselisihan antar pesilat terutama di Jawa Timur. Mungkin bisa dipasang CCTV atau tindakan-tindakan lain yang mengantisipasi adanya oknum dari luar kota ini. Ini kita yakin pasti oknum ini dari luar kota dulu. Karena beberapa kejadian pasti tidak ditemukan pelakunya. Karena kalau pribumi asli pasti akan berpikir dua kali apabila mereka ingin melakukan tindakan tersebut. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari BIMA-NF dan sampai jumpa di video BIMA-NF yang selanjutnya. Salam bersaudara. Cek, selamat datang di negara pemilik pencaksilat, budaya leluhur yang dinamai pencaksilat. UNESCO mengakui bahwa ini pencaksilat, dari Indonesia lahirnya budaya pencaksilat. Selamat datang di negara pemilik pencaksilat, budaya leluhur yang dinamai pencaksilat. UNESCO mengakui bahwa ini pencaksilat, dari Indonesia lahirnya budaya pencaksilat. Kami junjung tinggi nama pencaksilat, seakan direbut meski harus bercucuran darah. Langkah himayatku jika kalian berani untuk menjara budaya warisan leluhurku, tujuh keturunan kan ku jaga. Aliran bela diri penuh filosofi, jiwa dan hati tetap lestari sampai mati di negeri ini sampai nanti. Akan selalu kami jaga hari ini dan selamanya, jiwa dan raga kami demi pencaksilat. Selamat datang di negara pemilik pencaksilat, budaya leluhur yang dinamai pencaksilat. UNESCO mengakui bahwa ini pencaksilat, dari Indonesia lahirnya budaya pencaksilat. Sebagai negeri pewaris tunggal budaya pencaksilat, sebagai bangsa pelestari budaya pencaksilat, sebagai anak cucu pencipta budaya pencaksilat. Harga diri bangsaku jaya selalu pencaksilat. Selamat datang di negara pemilik pencaksilat, budaya leluhur yang dinamai pencaksilat. UNESCO mengakui bahwa ini pencaksilat, dari Indonesia lahirnya budaya pencaksilat. Selamat datang di negara pemilik pencaksilat, budaya leluhur yang dinamai pencaksilat. UNESCO mengakui bahwa ini pencaksilat, dari Indonesia lahirnya budaya pencaksilat. Inilah budaya warisan luhur kita semua, wajib kita lestarikan dan juga kita jaga. Jangan dibiarkan hilang dalam negeri sendiri, jangan biarkan punah di tanah ibu pertiwi. Walau sampai mati harus kita jaga, karena pencaksilat jati diri bangsa. Terus kita kembangkan karena sudah kewajiban, jaga budaya luhur yang sudah diwariskan. Selamat datang di negara pemilik pencaksilat, budaya leluhur yang dinamai pencaksilat. UNESCO mengakui bahwa ini pencaksilat, dari Indonesia lahirnya budaya pencaksilat.
Banyak sekali aliran yang berkembang pesat, dalam negeri atau luar ada pencak silat. Hal yang membuat kita semua harus bangga sebagai penerus pencak silat Indonesia. Selamat datang di negara pemilik pencak silat, budaya leluhur yang dinamai pencak silat. UNESCO mengakui bahwa ini pencak silat, dari Indonesia lahirnya budaya pencak silat. Selamat datang di negara pemilik pencak silat, budaya leluhur yang dinamai pencak silat. UNESCO mengakui bahwa ini pencak silat, dari Indonesia lahirnya